يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita bersyukur dan memuji Allah Tabaraka wa taala atas limpahan rahmat-Nya, terutama nikmat waktu luang, nikmat kesehatan, dan nikmat taufik. Hidayah taufik ini nikmat yang paling besar. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah taufik ini kecuali kepada hamba-hamba yang Allah pilih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada siapa yang engkau sukai, namun Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha tahu siapa yang paling layak mendapatkan hidayah taufik tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan kepada kita hidayah taufik ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam setiap khutbatul hajat, setiap kali Nabi SAW berkhutbah, berpidato, beliau selalu mewasiatkan dengan wasiat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali mati di atas Islam. Mati di atas Islam, mati di atas hidayah taufik. Dan kita butuh hidayah taufik ini. Amin. Sepanjang hayat kita, maka kita perlu memintanya selalu, jamaah sekalian. Itulah sebabnya kita selalu berdoa memohon hidayah minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Itulah sebabnya kenapa Nabi SAW selalu meminta hidayah. Padahal beliau manusia yang paling besar mendapatkan hidayah dari Allah, namun tetap beliau meminta, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ini doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-huda. Ini yang pertama diminta oleh Rasulullah. Aku mohon kepadamu tunjuk hidayah, ya Allah. Baru kemudian Rasulullah meminta takwa, kemudian meminta kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwasanya hidayah ini perkara yang paling kita butuhkan dalam hidup. Tanpa hidayah mustahil kita mengenal Al-Quran. Tanpa hidayah mustahil kita tahu apa itu sholat. Tanpa hidayah tidak bisa kita sholat. Tidak tahu bagaimana kita harus melakukan sholat, bagaimana cara sujud yang benar, bagaimana bacaan sujud. Tanpa hidayah mustahil kita bisa tahu. Bahkan tanpa hidayah manusia dalam kegelapan dunia akhirat, di alam barzakh gelap, ketika dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar juga gelap, ketika melintasi sirat juga gelap. Maka
siapa yang bisa selamat kalau di sekelilingnya selalu ada kegelapan tanpa cahaya? Maka jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala melalui pengajian-pengajian yang kita lakukan ini adalah hidayah, dan hidayah itu adalah cahaya. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melalui pengajian-pengajian kita ini memberikan untuk kita hidayah di dunia, di alam kubur kita, dan nanti di padang mahsyar ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan pengajian tadabbur Al-Qur'an kita, dan insyaallah pada kesempatan yang kita harapkan keberkahannya ini dan di tempat yang kita juga harapkan keberkahannya ini, kita akan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Dan ketika Ibrahim membangun fondasi Ka'bah, wa Ismail bersama putra beliau Ismail. Rabbana taqabbal minna. Ibrahim dan Ismail berdoa, wahai Rabb kami, terimalah amalan kami. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau ya Allah benar-benar zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah? Di mana jamaah? Di Makkah. Apakah ketika Ibrahim dan Ismail membangun fondasi Ka'bah, ketika itu ada manusia di situ? Tidak ada jemaah sekalian. Yang ada hanya mereka bertiga, Ibrahim, Ismail, dan siapa? Hajar, Siti Hajar. Salam. Hanya 3 orang. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk membangun rumah Allah, membangun masjid Ka'bah. Fondasinya dibangun. Di mana? Salam. Di tempat yang tandus, sekelilingnya gunung batu, tidak ada pohon, tidak ada air, tidak ada apa-apa. Kira-kira orang yang membangun masjid di tempat seperti itu ikhlas atau tidak ya mas kalian? Tidak ada yang lihat, tidak ada yang membantu, tidak ada sumbangan dana, tidak ada panitia pembangunan masjid, tidak ada. Kira-kira ikhlas tidak Ibrahim dan Ismail ketika membangun Ka'bah? Sudah pasti ikhlas. Kira-kira diterima tidak amalnya Ibrahim dan Ismail? Sudah pasti diterima. Khalilullah, Khalilur Rahman, Ibrahim ini kekasih Allah Subhanahu wa taala. Namun coba lihat, Ibrahim alaihissalam masih berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah amalan kami ini. Coba, Nabi, putranya juga Nabi, anak yang saleh, membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lihat, tidak ada yang dengar, tidak ada sumbangan sana sini. Sudah pasti ikhlas, sudah pasti mengharap dari Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Namun tetap Ibrahim dan Ismail berdoa minta supaya amalannya ini diterima. Innaka antas sami'ul alim. Kemudian Ibrahim dan Ismail bertawassul dengan 2 nama Allah Subhanahu wa taala. As-Sami' Al-Alim, yang maha mendengar, maha mengetahui. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha mendengar doa Ibrahim dan Ismail ketika dia membangun Ka'bah, dan maha mengetahui
amalan Ibrahim dan Ismail, amalan yang sangat mulia. Maha mengetahui juga isi hatinya Ibrahim dan Ismail, bahwasanya keduanya ikhlas dalam membangun rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi saja sekelas Nabi Ibrahim masih meminta agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, masa kita ini yang bukan nabi, ya, bukan nabi, sedikit beramal banyak berdosa, ketika beramal tidak pernah meminta supaya amal kita diterima. Maka dari ayat ini jamaah sekalian pelajaran yang sangat berharga. Setiap kali kita beramal, jangan kita terlalu yakin amal kita itu pasti diterima. Jangan. Justru kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal kita ini diterima. Apalagi kita bukan nabi, yang keikhlasan kita jauh kalau dibandingkan dengan keikhlasannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Maka sebagai bentuk ketawaduan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah selesai dia beramal, amal apapun itu, jangan lupa mengucapkan Rabbana taqabbal minna. Wahai Rabb kami, terimalah amal kami. Justru kalau kita berdoa minta supaya amal kita diterima, ini adalah tanda keikhlasan kita beramal. Tidak ada rasa sombong di hadapan Allah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala marah dan murka kepada hambanya yang tidak pernah berdoa? Kenapa? Kata para ulama, karena hamba yang tidak pernah mengangkat tangan berdoa minta kepada Allah, seakan-akan dia ini hamba yang sombong di hadapan Allah, karena tidak merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Inti ibadah. Mau sholat beribu-ribu rakaat, mau baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, hafal 1 juz tiap hari, tiap malam, tapi tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini percuma. Seakan-akan kita tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menegaskan di dalam Al-Qur'an, antumul fuqara'u ilallah. Kalian itu adalah orang-orang yang fakir, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah sekalian, di samping juga ayat ini mengajarkan kepada kita doa supaya amal kita diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Maka setiap kali kita selesai beramal apa saja, bersedekah, berinfak, bayar zakat, ya, setelah kita membaca Al-Quran, ya, atau apa saja dari amal-amal kebajikan, dianjurkan kita berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal kita tersebut dengan mengucapkan doa inna Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus ayat ini mengajarkan kita bahwasanya inti dari amal itu, yang paling penting dari suatu amal adalah diterima. Bukan dia banyak, ya, bukan asal banyak amal itu. Dia sedikit tapi diterima oleh Allah, itu jauh lebih baik daripada banyak tapi tidak diterima, sia-sia. Ya. Maka di sini pentingnya kita memperhatikan apa saja yang menjadi sebab amal kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa yang terbaik amalannya, ahsanu amala. Walam yakul aktsaru amala. Allah tidak mengatakan untuk menguji kalian siapa yang paling banyak amalnya. Tidak. Allah mengatakan dalam ayat ini ahsanu amala, siapa yang paling bagus amalnya. Artinya boleh jadi orang yang sedikit amalnya, boleh jadi itu yang paling bagus di sisi Allah dibandingkan dengan orang yang banyak amalnya. Banyak amalnya tapi dia tidak ikhlas. Banyak amalnya sekalipun dia ikhlas tapi tidak sesuai tuntunan Rasulullah SAW, sama saja tidak diterima. Ahsanu amala, kata Fudail bin Iyad ketika beliau menafsirkan ayat ini, ayat yang kedua kalau tidak salah dalam surat Al-Mulk. Ahsanu amala, amalan yang terbaik yang diterima oleh Allah adalah idza kana khalisan shawaba, kalau dia memenuhi dua syarat. Khalisan, orang yang melakukan amal itu ikhlas karena Allah, mengharap wajah Allah, mengharap ganjaran dan pahala dari Allah semata. Dan yang kedua adalah shawaba, dia benar, tepat. Apa maksudnya shawaban? Amal yang benar idza kana 'ala sunnati, kalau dia sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana khalisan wa lam yakun shawaba lam tuqbal wa lam yuqbal. Kalau hanya ikhlas tapi tidak sesuai sunnah dan tuntunan Rasul, tidak diterima. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Kalau benar sesuai sunnah tapi tidak ikhlas karena Allah, tidak diterima juga. Harus dua syarat ini berkumpul pada amalan kita, barulah dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna khalisan shawaba. Jadi itu jamaah sekalian yang dia harus jadi prinsip kita. Diterima tidak amal saya ini, bukan hanya sekedar banyak. Karena betapa banyak orang yang beramal banyak tapi sedikit pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Baik. Kemudian niat yang ikhlas seperti yang disebutkan dalam ayat ini ditunjukkan oleh dua hal. Yang pertama tadi seperti yang dia sebutkan, Nabi Ibrahim ini membangun masjid, tidak dilihat oleh siapa-siapa, di tengah gurun yang tandus, dikelilingi oleh gunung, bukit-bukit batu, tidak ada yang lihat. Ini sudah tanda keikhlasan. Kemudian yang kedua, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna. Karena amal beliau ini ikhlas, maka dia membuahkan keberkahan. Ini catat jamaah, ini jadi prinsip dalam kita beribadah. Amal yang ikhlas pasti dia membuahkan keberkahan, pasti. Apa maksudnya keberkahan? Amal kita itu masih terus bekerja sekalipun kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat amalnya Nabi Ibrahim sampai dengan hari ini. Berapa miliar manusia, kalau tidak kita katakan berapa triliun manusia semenjak Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah. Berapa banyak manusia yang beramal datang ke sana, melakukan tawaf, melakukan sholat sampai detik ini. Itu pahalanya mengalir terus untuk Ibrahim dan Ismail karena dia yang bangun. Dia yang bangun masjid itu. Ini keberkahan dari amal yang ikhlas. Dia bekerja. Makanya amal yang ikhlas itu diibaratkan oleh para ulama seperti mesin yang terus bekerja, sekalipun orang yang mengamalkannya sudah meninggal, terus dia menghasilkan pahala untuk orang yang beramal.
Maka siapa yang membangun masjid, musola, atau tempat yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah, tempat sholat berjamaah, tempat anak-anak kita ngaji Al-Quran, tempat pengajian Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini kalau dia membangunnya ikhlas karena Allah, bukan maksud yang lain selain wajah Allah, maka insya Allah setelah dia mati diwafatkan oleh Allah, amalnya ini terus dikembangkan oleh Allah. Yataqabbalullahu biyaminih. Allah akan menerima amalnya itu dengan tangan kanannya. Thumma yurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu. Kemudian Allah akan mengembangbiakkan amalnya tersebut, sekalipun sedikit. Makanya tidak penting amal itu apakah dia sedikit atau banyak, tapi yang penting adalah diterima. Karena kalaupun dia sedikit, Allah yang akan melipat gandakannya. Tsumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwahu. Allah yang akan mengembangbiakkannya, Allah yang akan menumbuh besarkannya sebagaimana kalian membesarkan anak kuda kalian. Ini hadis Rasulullah SAW. Tiba-tiba nanti ketika di akhirat kaget melihat pahalanya yang begitu besar, tidak disangka-sangka. Itu yang akan menyelamatkan. Padahal dia beramal mungkin hanya sedikit. Orang berinfak 1.000, 2.000, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk membangun rumah Allah, masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ikhlas, nanti dia akan kaget melihat pahalanya. Di alam barzah dia akan merasakan pahalanya mengalir. Nanti juga di akhirat dia akan kaget melihat pahalanya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Amin. Baik. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang ke-128 Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang kelanjutan doa Nabi Ibrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Wahai Rabb kami, jadikan kami muslimaini laka, orang-orang yang berserah diri. Jadikan saya dan anak saya ini Ismail dua orang yang berserah diri kepadamu ya Allah. Hidup dan matinya di atas Islam, di atas tauhid. Beribadah hanya kepada Allah, tidak pernah beribadah kepada selain Allah, tidak pernah sujud kepada selain Allah, tidak pernah minta kepada selain Allah, tidak pernah kurban kepada selain Allah. Wa min dzurriyyatina, jangan hanya kami berdua ya Allah, anak keturunan kami juga. Lihat, perhatikan, Nabi Ibrahim tidak lupa berdoa untuk anak keturunan. Ini harus kita praktekkan, ini sunnah Nabi ini. Sunnahnya Ibrahim alaihissalam diabadikan di dalam Al-Quran. Berdoa untuk diri kita, anak kita, dan anak cucu kita. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikan saya dan Ismail dua orang yang bertauhid, hanya beribadah kepadamu. Wa min dzurriyyatina, jadikan juga anak keturunan saya ya Allah, anak cucu saya. Dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Jadikan saya dan anak keturunan saya umat yang berserah diri hanya kepadamu. Wa arina manasikana, dan berikanlah petunjuk kepada kami, berikan kami ilmu tentang tata cara kami beribadah di Baitullah ini, manasik. Ya.
Wa tub 'alaina, berikan taubat kepada kami, maafkan kami. Innaka antat tawwabur rahim. Lagi-lagi Ibrahim bertawassul dengan dua nama Allah, At-Tawwab Ar-Rahim. At-Tawwab, dan yang maha pemberi taubat atau penerima taubat, dan yang maha rahmat, ini Ar-Rahim. Perhatikan jemaah sekalian yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan doa para nabi bertawassul menggunakan nama Rabb. Ar-Rabb itu salah satu nama Allah. Ar-Rabb. Ar-Rabb mengandung makna tiga hal. Ini yang paling utama. Ar-Rabb mencakup tiga makna yang paling utama. Yang pertama adalah Al-Khalqu. Dia yang mencipta segala sesuatu. Al-Khaliq. Al-Khaliq. Yang kedua, dia Al-Malik atau Al-Malik. Dia yang memiliki segala sesuatu. Ya, tentu saja karena dia yang menciptakan segala sesuatu, maka dia yang memiliki segala sesuatu. Termasuk diri kita jemaah. Termasuk badan kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Jiwa kita ini, nyawa kita ini bahkan milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya dilarang, diharamkan dosa besar orang yang bunuh diri. Kenapa dia bunuh diri? Jiwanya itu bukan miliknya dia, miliknya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Dilarang kita, diharamkan kita menyakiti tubuh kita sendiri. Kenapa disakiti? Kenapa dilukai? Itu bukan milikmu, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang ketiga adalah Al-Mudabbir. Dia yang mengatur segala sesuatu. Dia yang berhak mengatur segala sesuatu di alam semesta ini dengan segala isi. Ar-Rabb. Karena dia yang memiliki segala sesuatu, termasuk kebutuhan kita, maka semua kebutuhan kita ya kita minta kepada dia. Maka kita bertawassul dengan nama Ar-Rabb. Urusan yang sulit supaya jadi mudah, kita minta bantuan Allah karena dia yang mengatur segala urusan di alam semesta. Maka yang ingin sembuh dari sakitnya bertawassul dengan nama Rabbana. Yang ingin dilapangkan rezekinya setelah kesempitan, maka bertawassul dengan Rabbana. Karena yang punya rezeki Allah dan yang mengatur supaya mudah rezeki tersebut Allah. Ya. Termasuk rezeki adalah memiliki anak keturunan yang soleh-solehah. Makanya dalam doa ini Ibrahim alaihissalam minta keturunan yang soleh-solehah menggunakan tawassul dengan nama Ar-Rabb, Rabbana. Dan kebanyakan Nabi bertawassul dengan nama Ar-Rabb. Bahkan ketika meminta ampun Nabi Adam dan Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menggunakan nama Rabb, minta ampun kepada Allah menggunakan nama Rabb. Ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minta istri, minta suami, anak-anak yang soleh-solehah jadi penyejuk mata, penyejuk hati dunia dan akhirat menggunakan nama Rabb. Minta semua kebaikan, minta dihindarkan dari semua keburukan menggunakan nama Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa? Karena segala sesuatu ini adalah ciptaan dan milik Allah. Segala sesuatu yang bermanfaat maupun yang mudarat itu ciptaan dan milik Allah. Kalau kita minta manfaat, maka gunakan nama Rabb. Kalau kita ingin terhindar dari mudarat, gunakan juga nama Rabb.
Itu doa-doa yang banyak di dalam Al-Quran, banyak menggunakan nama Allah. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa menggunakan nama Allah untuk meminta keturunan yang saleh-saleh. Maka jamaah sekalian, jangan lupa berdoa meminta keturunan yang saleh. Kalau tadi kita bicara tentang amal yang terus bekerja setelah kita mati, salah satunya adalah membangun masjid, membangun tempat orang berbuat ketaatan di situ. Itu salah satu amalan yang terus bekerja setelah kita meninggal. Yang kedua adalah anak yang soleh. Makanya Nabi Ibrahim minta anak keturunan yang soleh dan dikabulkan oleh Allah. Buktinya apa? Dari siapa istri pertamanya Ibrahim? Sarah. Dari Sarah lahir Yakub. Jadi nabi dia, anak yang soleh. Dari Ishak. Dari Sarah lahir Ishak. Dari Ishak lahir Yakub, nabi juga itu Yakub. Dari Yakub lahir Yusuf alaihissalam. Dan 12 keturunan Yakub yang nanti dari 12 keturunan Bani Israel tersebut akan banyak sekali nabi dan rasul Allah utus. Subhanallah. Dari Hajar lahir siapa? Ismail. Dari Ismail lahir siapa? Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia. Semuanya itu keturunan Ibrahim alaihissalam. Bayangkan jamaah sekalian, berapa besar pahalanya Nabi Ibrahim. Semua keturunannya Nabi dan Rasul. Rata-rata Nabi dan Rasul. Kebanyakannya Nabi dan Rasul dari keturunan Ibrahim alaihissalam. Bayangkan. Nah, kita juga kalau ingin kita punya amal yang terus bekerja sekalipun kita sudah meninggal, berdoa kepada Allah, minta. Dan pasti dikabulkan. Minta dengan ikhlas, ya Allah kasih saya anak cucu keturunan yang soleh-soleh. Gunakan doa ini. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Atau doa di akhir surat Al-Furqan tadi yang saya bacakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tapi dihayati maknanya. Harus tahu maknanya. Wahai Rabb kami, berikan kami pasangan yang saleh-salehah. Istri-istri kami jadikan dia salehah. Dan anak keturunan kami jadikan mereka qurrata a'yun, penyejuk mata di dunia dan di akhirat. Dan jadikan kami imaman lil muttaqin. Imam lil muttaqin maksudnya qudwah, teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini derajat paling tinggi ya Mas. Dijadikan teladan dan contoh oleh orang-orang yang bertakwa. Ya. Ini yang diminta. Insyaallah Allah akan munculkan dari anak keturunan kita anak-anak yang alim, anak-anak yang saleh, anak-anak yang... Bahkan kalau kita tidak hafal Al-Quran, boleh jadi dari keturunan kita Allah munculkan para penghafal Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Coba betapa besarnya pahalanya. Tapi orang tua yang tidak pernah berdoa minta anak soleh, kemudian kebetulan Allah kasih dia anak soleh, tidak dapat dia pahala dari anak yang soleh tersebut. Dia tidak peduli misalkan dengan anaknya, tidak peduli dengan pendidikan agama anaknya, tidak pernah minta anak soleh kepada Allah. Tiba-tiba kebetulan anaknya jadi anak yang soleh. Siapa yang dapat pahala anak yang soleh ini? Gurunya yang mengajarkan anak ini jadi anak soleh. Orang tuanya tidak dapat. Justru boleh jadi karena orang tuanya menelantarkan anaknya ini, orang tuanya dapat azab. Ini yang perlu dicatat jemaah. Siapa orang tua yang akan dapat pahala dari anaknya?
orang tua yang meminta kepada Allah anak yang soleh dan mengajarkan anaknya untuk jadi anak soleh. Jangan enak-enak dipikir ya, oh anak saya hafal Quran, tenang. Tidak pernah dia ajarkan anaknya Al-Quran. Orang lain yang ajarkan anaknya Al-Quran. Atau tidak pernah dia berkorban untuk masukkan anaknya ke sekolah sunnah. Tidak pernah. Orang lain yang bayarkan dia sekolah. Bagaimana mau dapat pahala dari anaknya? Ya, nah ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua, Mas. Ya. Kemudian wa tub alaina, perhatikan. Setelah berdoa, setelah beramal dan berdoa, masih minta ampun, masih minta taubat. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Kesalahan apa yang sudah dia lakukan? Dia sedang membangun Ka'bah. Itu amal soleh atau kemaksiatan, jemaah? Amal soleh. Terus kenapa Ibrahim justru berdoa wa tub alaina? Ya Allah, terima taubat kami. Kesalahan apa yang sudah dia lakukan? Apa kata para ulama tafsir? Wa tajawaz an sayyi'atina wa taqsirina fi ta'atik. Beliau minta ampun, minta diterima taubatnya, karena betapapun besar amal yang sudah beliau lakukan, tetap belum bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum bisa. Betapapun hebat sholat kita, betapapun banyak puasa sunnah kita, tetap tidak bisa menyamai hak Allah yang seharusnya. Tidak bisa membayar. Tadi sebelum maghrib saya melihat pengajiannya Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama besar di Saudi, masih hidup sampai sekarang, hafizahullah ta'ala. Beliau membawakan sebuah riwayat tentang seorang laki-laki yang terdampar di laut. Terdampar, bukan terdampar di laut, artinya terombang-ambing di laut. Kemudian dia terdampar di sebuah pulau. Di pulau itu tidak ada orang. Artinya, dan perbekalan sudah tidak ada. Artinya dia akan mati kalau tidak makan. Namun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dia bisa beribadah kepada Allah siang dan malam, dan supaya bisa dicukupkan kebutuhannya, supaya bisa terus beribadah sampai dia dimatikan, diwafatkan, dikabulkan oleh Allah. Dalam riwayat tersebut disebutkan Allah tumbuhkan untuk dia di sekeliling dia pohon-pohonan buah-buahan. Setiap pagi, setiap sore berbuah. Dia gunakan untuk makan. Dia berdoa supaya bisa beribadah kepada Allah 100% dan mati dalam keadaan bersujud. Setiap hari, setiap saat dia gunakan ibadah. Betul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih taufik dia oleh Allah supaya dia bisa menghidupkan hari dan malamnya itu beribadah. Dan betul dia ketika dia diwafatkan, dia dalam keadaan sujud. Akhirnya dibangkitkanlah hamba ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat. Kemudian Allah berfirman kepada dia, Udkhulil jannata birahmati. Wahai hambaku, masuklah engkau ke surgaku karena rahmatku. Maka hamba ini mengatakan, ya Allah, juga karena amalku. Kan saya beramal siang dan malam sampai saya mati dalam keadaan bersujud kepadamu. Ya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, "Hai malaikat, coba timbang semua amalnya hambaku ini, timbang." Ya. Kemudian
bandingkan dia dengan nikmat yang aku berikan kepada dia. Ditimbang semua amalnya, kemudian ternyata semua amalnya itu masih belum menyamai satu nikmat mata yang Allah berikan untuk dia. Satu nikmat mata. Belum lagi matanya yang sebelah, belum lagi penciumannya, pendengarannya, lisannya, belum lagi makanan yang Allah berikan setiap hari untuk dia. Baru nikmat mata. Ternyata ibadah yang dia lakukan siang dan malam itu belum menyamai satu nikmat Allah yang namanya penglihatan. Kaget dia, merasa malu dia di hadapan Allah. Maka Allah berfirman, ya abdi udkhulin nar, hambaku, masuk kamu sana ke neraka. Ketakutan dia, menyesal dia, ya Allah, masukkan saya ke surga karena rahmatmu. Kemudian Allah berfirman, udkhulil jannata bi rahmati. Iya, kalau gitu silakan masuk surga karena rahmatku. Jadi ibadah kita ini tidak ada apa-apanya. Seberapapun kita diberikan umur oleh Allah dan kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, belum bisa membayar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sedikit yang Allah berikan kepada kita. Belum bisa. Makanya wajar ketika Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata ahadukum bi'amalihi. Seseorang di antara kalian tidak masuk surga gara-gara amal yang dia lakukan, tidak. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak wahai Rasul. Ini sahabat bertanya. Wala ana, saya juga tidak. Illa ayyataghammadani Allahu tabaraka wa ta'ala bi rahmatin wa fadlin minhu. Saya ini dimasukkan ke surga oleh Allah, diangkat menjadi nabi dan rasul. Itu semua nikmat dari Allah, pemberian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beribadah saja, itu kan taufik dari Allah. Kan kita sudah belajar ya, pertemuan sebelumnya, bulan lalu kalau tidak salah, 4 jenis hidayah itu jemaah. Masih ingat jemaah? Salah satunya adalah hidayah taufik. Sebelum kita mendapatkan hidayah taufik, Allah kasih kita hidayah ilmu. Ilmu dari Al-Quran, ilmu dari As-Sunnah. Tauhidul hidayatul bayan wal irsyad. Hidayatul irsyad wal bayan, hidayah berupa ilmu. Siapa yang mengajar kita bisa baca Al-Quran? Guru-guru kita. Siapa yang mendatangkan guru-guru kita itu sehingga bisa mengajarkan kita Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya dari awal sampai akhir itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak heran Ibrahim alaihissalam dia minta maaf kepada Allah. Minta maaf kepada Allah. Ya Allah, terima amal saya ini. Betapapun besar amal saya, pasti selalu ada kurangnya, dan pasti tidak bisa menunaikan hakmu ya Allah. Ini maksud wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sudah masuk waktu Isya? Belum. Ayat berikutnya jemaah sekalian. Ayat yang ke-129. Masih dia berdoa ini, Nabi Ibrahim. Subhanallah. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah seorang rasul dari kalangan mereka. Ya. Maksudnya dari keturunan beliau di Makkah ini. Dari keturunan Ismail. Yatlu alaihim ayatika. Yang tugasnya ya Allah untuk membacakan ayat-ayat-Mu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan mengajarkan kepada mereka kitab-Mu dan hikmah. Hikmah di sini kata para ulama adalah as-sunnah. Karena Rasul SAW bersabda, Utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu.
Aku diberikan 2 wahyu oleh Allah. Pertama Al-Quran, dan yang semisal dengannya yaitu As-Sunnah. Maka al-hikmah dalam ayat ini ditafsirkan oleh para ulama As-Sunnah. Sunnah Nabi SAW itu juga wahyu jamaah sekalian. Wa yuzakkihim, dan tugas Nabi adalah menyucikan mereka, menyucikan hati mereka, menyucikan akhlak mereka, menyucikan ibadah mereka dari ketidakikhlasan, dari kesyirikan dan seterusnya. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. Ini doanya Nabi Ibrahim dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus jadi pelajaran jamaah sekalian buat kita. Salah satu faktor terkabulnya doa adalah berdoa setelah kita beramal. Apa? Berdoa setelah beramal. Kapan Nabi Ibrahim ini dia berdoa? Setelah dia membangun pondasi Ka'bah. Itu sebabnya juga disunnahkan, ya, di setiap akhir ibadah kita berdoa. Secara umum ya, ketika kita berinfak, setelah kita berinfak kita berdoa. Kita berdoa kepada Allah. Ini salah satu cara agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua doanya Nabi Ibrahim dalam ayat ini semuanya dikabulkan. Beliau minta ada di antara keturunan beliau jadi rasul. Banyak, bukan hanya satu jadi rasul keturunan beliau. Bahkan dari keturunan beliau ada rasul, penghulunya para rasul, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak ada yang berpaling dari agamanya Ibrahim alaihissalam melainkan orang bodoh. Dia memilih agama selain agama tauhid. Ya. Alhamdulillah. Itu orang bodoh. Hakikat orang bodoh itu. Walaqad istafainahu fid dunya. Sungguh kami telah memilih Ibrahim di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sungguh dia di akhirat dia tergolong orang-orang yang dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Nabi SAW bersabda, Al-mar'u ma'a man ahabba. Setiap orang itu akan dibangkitkan bersama siapa yang dia cintai, siapa yang dia idolai, siapa yang dia teladani. Kalau dia mengidolakan atau menteladani orang kafir, na'udzubillah, jangan-jangan dibangkitkan bersama orang kafir. Tapi kalau yang dia cintai, yang dia idolakan dan dia teladani adalah orang-orang saleh, para nabi dan rasul, maka insya Allah dia akan dibangkitkan bersama mereka atau bertemu dengan mereka. Ya, makanya salah satu doa di dalam Al-Quran, wa alhiqni bis-salihin, wa alhiqni bis-salihin, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Wafatkan aku ya Allah dalam keadaan Islam dan pertemukan aku, kumpulkan aku nanti bersama orang-orang saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama para nabi dan rasul, bersama para sahabat, orang-orang saleh. Semoga Allah mengumpulkan kita semua, anak-anak keturunan kita, di surganya yang paling tinggi insyaallah. Amin. Mungkin hanya ini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, memberikan kita taufik untuk beramal saleh, dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW, di atas keikhlasan sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan?
Pertanyaan pertama yang tentang Ka'bah. Apakah Ka'bah itu memang dibangun sejak Nabi Ibrahim? Apa dia melanjutkan pondasi yang udah ada di Nabi Adam? Itu yang pertama. Apa satu-satu dulu, Ustaz? Satu-satu. Ya. Ada memang riwayat yang menyebutkan konon, tapi tidak tahu ini, wallahu alam. Saya tidak tahu apakah riwayatnya sahih, kisahnya sahih. Bahwasanya pondasi Ka'bah itu sudah ada di zaman Nabi Adam. Apakah ini sahih atau tidak? Wallahu alam, tidak tahu. Ya. Itu yang pertama. Kemudian bangunan Ka'bah itu konon katanya ketika banjir di zamannya Nabi Nuh, dia hanya tersisa pondasinya saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Ibrahim yang tadinya ada di Palestina untuk pergi ke Makkah. Ternyata Makkah itu tanah yang tandus, tidak ada orang yang tinggal di situ. Disuruh bangun Ka'bah di situ. Jadi ada yang mengatakan memang pondasinya karena memang sudah ada di situ, maka Allah memerintahkan Ibrahim untuk berangkat ke situ. Namun apakah ini benar, sahih atau tidak, wallahu taala a'lam bishawab. Ilmunya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah. Wallahu a'lam. Pertanyaan kedua khusus untuk seorang istri, apakah benar mereka itu dengan taat pada suaminya kemudian mengerjakan yang wajib itu bisa masuk surga, Ustaz? Ya, apakah perkara sunat-sunat itu tidak? Man shalla khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha faqila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil syi'ti. Seorang istri yang dia sholat, mengerjakan sholat 5 waktu yang wajib ya, kemudian dia puasa bulan Ramadan, dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada dia nanti di hari kiamat, silakan masuk, pilih dari semua pintu surga ini, pilih mau masuk lewat yang mana. Ya, di situ tidak disebutkan amalan-amalan sunnah yang banyak yang lain gitu. Disebutkan sholat, puasa, dan yang jadi penekanan di situ adalah justru taat kepada suami. Karena kalau istri sudah bisa taat kepada suami, maka apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia sudah bisa taat kepada suami karena Allah, maka tentu kepada Allah dia lebih taat, pasti. Ya. Dan itu dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya gampang. Istri wanita itu paling gampang masuk surga. Paling gampang. Taat kepada suami karena Allah, maka dijamin dia masuk surga. Kalau bapak-bapak ini yang sulit masuk surga, ya, sulit masuk surga. Dan bapak-bapak yang bertanggung jawab. Istri berdosa itu bisa jadi suaminya yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia berdosa? Jangan-jangan tidak pernah dilarang oleh suaminya, tidak pernah diajar, tidak pernah diajak ke pengajian, tidak pernah diajar. Ya, tapi kalau suami berdosa, ya suami itu yang ditanya, gitu. Karena dia mas'ul an ra'iyati. Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dia pemimpin di rumah tangga, sehingga dia yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala terkait istri dan anak-anak. Bang aku Ustaz, ini masalah ikhlas itu apa dengan ikhlas? Ikhlas an ta'amala bi ta'atillahi ala nurin minallah tarju thawabahu. Kita beramal amal ketaatan kepada Allah, kita hanya berharap ganjaran balasan upah dari Allah saja. Jazakallah. Ketika kita meninggalkan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah, kita meninggalkannya bukan karena takut manusia, bukan karena takut bos kita, tapi takut karena takut Allah. Ya, telat datang ke kantor, ya,
Harusnya dia takut telat datang ke kantor itu karena Allah. Karena kita mengikat perjanjian itu adalah amanah, dan Allah memerintahkan kita menunaikan amanah. Bukan takut karena bos, bukan karena takut dikurangi gajinya, tapi takut Allah menuliskan dosa untuk kita gara-gara kita tidak menunaikan amanah. Nah, itu ikhlas. Jazakallah. Ya. Dan ketika kita sendiri melakukan ketaatan, sama saja. Ketika kita melakukannya di tengah keramaian, sama saja. Ya, dia sama saja rasanya. Nah, itu keikhlasan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Satu lagi Ustaz, pertanyaannya. Kalau kita mendoakan orang lain, otomatis malaikat juga mendoakan kita. Bagaimana kalau kita berniat, misalnya kita beramal, misalnya untuk air misalnya, saya niatkan untuk orang, apakah pahalanya juga lebih besar? Maksudnya? Misal begini, saya beramal air ini atas nama si fulan, nah, lillahi ta'ala. Nah, apakah pahalanya lebih besar? Untuk keluarga yang sudah meninggal maksudnya. Nah, misalnya seperti itu. Apakah pahalanya lebih besar daripada ana misalnya ini ana sedekah lillahi ta'ala? Mana lebih besar pahalanya, Ustaz? Wallahu a'lam. Yang jelas dua-duanya berpahala. Tapi ketika kita bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal, sampai insya Allah ada dalil yang menyebutkan hal itu, sampai pahalanya ke yang sudah meninggal bersedekah. Dan kita yang membantu dia supaya bisa mendapatkan pahala setelah dia meninggal, ini kita dapat pahala juga. Tapi kadarnya wallahu a'lam. Yang jelas dua-duanya berpahala. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup nggih? Salat